Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tia Radianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Kami awali dengan informasi Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bertemu dengan Elon Musk di fasilitas Starbase milik SpaceX di Brownsville, Texas pada Senin 12 Januari 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari tur nasional bertajuk Arsenal of Freedom yang bertujuan memperkuat industri pertahanan Amerika Serikat. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Elon Musk menyambut Hegseth sebelum memberikan tur pribadi ke fasilitas tersebut. Starbase dikenal sebagai pusat pengembangan dan uji coba roket SpaceX. SpaceX saat ini memegang kontrak dari Pentagon senilai $739 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit peringatan dini rudal yang akan dimulai pada akhir tahun 2026. Hal ini menempatkan perusahaan milik Elon Musk sebagai salah satu kontraktor pertahanan penting dalam program peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Pete Hegseth sedang menjalani tur nasional selama 1 bulan bertajuk Arsenal of Freedom. Inisiatif ini bertujuan merevitalisasi basis industri pertahanan Amerika Serikat serta mempercepat manufaktur militer untuk memperkuat keamanan nasional. Kegiatan ini mengikuti dorongan belanja pertahanan Presiden Donald Trump senilai $500 miliar Amerika Serikat. Trump memperingatkan perusahaan-perusahaan bahwa mereka bisa mengalami pemotongan jika gagal mempercepat produksi. Presiden juga menuntut pembatasan gaji eksekutif serta penghentian dividen dan pembelian kembali saham. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah masjid di Teheran dilaporkan dibakar saat aksi protes anti pemerintah dan kerusuhan terus meluas di Iran. Laporan menyebut ratusan orang tewas dan kerusakan terjadi di berbagai kota. Puluhan masjid serta infrastruktur dan kendaraan mengalami kerusakan selama gelombang protes. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa antara 8 hingga 10 Januari 2026, sebanyak 53 masjid dilaporkan terbakar di seluruh negeri. Ia juga menyebut terjadinya kerusakan pada infrastruktur dan kendaraan. Kepala Kepolisian Teheran Brigadir Jenderal Ahmad Reza Radan menyampaikan bahwa pasukan keamanan bertindak keras dan tegas terhadap apa yang disebutnya sebagai perusuh. Radan menambahkan banyak orang telah ditangkap setelah dipisahkan dari para pengunjuk rasa damai. Rezim Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel memicu gerakan protes. Lembaga Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 648 pengunjuk rasa tewas, termasuk 9 anak di bawah usia 18 tahun. Sementara otoritas Iran menyebut lebih dari 100 petugas keamanan tewas dalam kerusuhan. Angka-angka ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pada Jumat lalu, Donald Trump memperingatkan otoritas Iran agar tidak mulai menembak dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak jika terjadi penindakan keras. Sebelumnya, Trump juga menyebut kemungkinan intervensi jika terjadi penindakan terhadap pengunjuk rasa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Minggu 11 Januari mengumumkan rencana ekonomi untuk menjawab tuntutan rakyat. Namun ia juga menuduh Amerika Serikat berupaya menabur kekacauan dan ketidaktertiban. Iran mengalami gelombang demonstrasi sejak akhir Desember 2025, bermula di Teheran dan menyebar ke kota-kota lain. Aksi protes dipicu oleh ambruknya kondisi ekonomi dan anjloknya nilai tukar rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin bernegosiasi dengan Washington. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dalam gelombang protes di Iran. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 646 orang tewas akibat penindakan aparat keamanan. Trump menyampaikan pernyataan tersebut setelah mengancam akan melancarkan serangan terhadap Iran jika penindakan terhadap pengunjuk rasa terus berlanjut. Namun hingga kini Teheran tidak memberikan tanggapan langsung atas klaim tersebut. Pernyataan Trump datang setelah Menteri Luar Negeri Oman yang selama ini menjadi penghubung antara Amerika Serikat dan Iran melakukan kunjungan ke Teheran. Meski demikian, belum jelas apa yang dapat dijanjikan Iran, terutama terkait program nuklir dan arsenal rudal balistik yang dianggap Teheran sebagai bagian penting pertahanan nasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam keterangan kepada diplomat asing di Teheran menegaskan situasi telah sepenuhnya terkendali.
Arashi menuduh Israel dan Amerika Serikat sebagai pihak di balik kekerasan tanpa menyertakan bukti. Arashi menyebut demonstrasi menjadi keras dan berdarah untuk memberi alasan bagi Presiden Amerika Serikat melakukan intervensi. Meski begitu, ia menegaskan Iran tetap terbuka untuk diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, menyatakan saluran komunikasi dengan Amerika Serikat masih terbuka, namun menekankan perundingan harus berdasarkan kepentingan bersama dan bukan dikte sepihak. Sementara itu, puluhan ribu pendukung pemerintah turun ke jalan dalam aksi pro-rezim. Televisi negara Iran menayangkan seruan mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Sejumlah massa juga meneriakkan mati bagi musuh Tuhan. Jaksa Agung Iran sebelumnya memperingatkan siapapun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan, status hukum yang dapat berujung pada hukuman mati. Di Washington, juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyatakan pernyataan publik Iran bertolak belakang dengan pesan tertutup yang diterima pemerintah Amerika Serikat. Leavitt menegaskan Trump tertarik menjajaki pesan tersebut, namun tidak ragu menggunakan opsi militer. Trump mengaku pemerintahannya tengah menimbang berbagai opsi, termasuk serangan cyber dan serangan militer langsung. Trump menegaskan jika Iran melakukan balasan, Amerika Serikat akan menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai tekanan tambahan, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% bagi negara-negara yang melakukan bisnis dengan Iran. Tarif tersebut dinyatakan berlaku segera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menegaskan pemerintahannya tidak sedang melakukan pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden Donald Trump melayangkan ancaman terhadap Kuba pasca serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Diaz-Canel menyampaikan pernyataan tersebut melalui serangkaian unggahan di media sosial X. Hal ini merespon pernyataan Trump yang menyarankan Kuba segera membuat kesepakatan sebelum terlambat. Dalam unggahannya, Diaz-Canel menegaskan hubungan Kuba dan Amerika Serikat harus berlandaskan hukum internasional, bukan ancaman, hostilitas, atau tekanan ekonomi. Ia menambahkan Kuba selalu terbuka untuk dialog yang serius dan bertanggung jawab dengan pemerintah Amerika Serikat termasuk pemerintah saat ini. Namun dialog tersebut harus berdasarkan kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, tanpa campur tangan dengan urusan dalam negeri. Pernyataan Diaz-Canel juga disebarkan ulang oleh Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez. Sebelumnya, Trump menyatakan Kuba tidak lagi akan mendapat pasokan minyak dan dukungan keuangan dari Venezuela. Pernyataan ini muncul setelah serangan Amerika Serikat ke Venezuela yang menyebabkan tewasnya 32 perwira Kuba dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Sebelum serangan tersebut, Kuba menerima sekitar 35.000 barel minyak per hari dari Venezuela. Selain itu, pasokan juga datang dari Meksiko dan Rusia. Para pakar menyebut, terhentinya pasokan Venezuela dapat memperparah krisis energi di pulau tersebut. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak memberikan rincian terkait pasokan minyak ke Kuba, namun menegaskan bantuan tersebut telah berlangsung lama dan bukan hal baru. Meski masih menerima pasokan minyak, Kuba terus dilanda pemadaman listrik akibat kelangkaan bahan bakar dan kondisi jaringan listrik yang rapuh. Para ahli memperingatkan kekurangan petroleum akan memperdalam krisis ekonomi yang diperparah pandemi COVID-19 serta pengetatan sanksi Amerika Serikat. Pemerintah Kuba menyatakan sanksi Amerika Serikat telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar dalam setahun terakhir. Kondisi ini juga memicu gelombang migrasi besar-besaran menuju Amerika Serikat. Pengamat hubungan Kuba-Amerika Serikat, Andy S. Gomez, menilai pernyataan Diaz-Canel sebagai upaya membeli waktu bagi elit pemerintah Kuba. Namun menurutnya, saat ini tidak terlihat tanda Kuba akan segera menghubungi pejabat Amerika Serikat. Situasi hubungan Washington dan Havana dinilai semakin tegang dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan masa depan Bulog yang masih belum jelas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat untuk memerangi kartel narkoba di negaranya dinilai tidak diperlukan. Setelah percakapan telepon dengan Presiden Donald Trump, Sheinbaum menegaskan kerjasama akan terus berlanjut tanpa kesediaan menerima pasukan AS di tanah Meksiko. Percakapan selama 15 menit itu membahas isu keamanan, peredaran narkotika, serta kerjasama antar negara dengan Sheinbaum menekankan bahwa Meksiko mampu menangani masalah kartel secara mandiri dan menolak segala bentuk intervensi langsung. Trump telah berulang kali menawarkan bantuan militer untuk menegakkan keamanan di Meksiko, namun Sheinbaum mengulangi penolakannya dan mengingatkan tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Sheinbaum juga menyatakan bahwa Meksiko akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam frame kerjasama yang menghormati kedaulatan, termasuk dalam penanganan trafik narkotika dan usiaun pengurangan kejahatan.
Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente juga mengkomunikasikan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tentang perlu kerjasama lebih tegas untuk membongkar jaringan kartel. Ahli menilai bahwa intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko masih tak mungkin, mengingat Meksiko terus memenuhi permintaan kerjasama dan merupakan mitra ekonomi penting bagi Washington. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gedung Putih menyatakan pembongkaran East Wing tidak dapat dihindari. Pihak istana menyebut masalah struktur, kebocoran air, jamur, dan pelapukan membuat renovasi terlalu mahal dibandingkan pembangunan baru ballroom Presiden Donald Trump senilai 400 juta dolar. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat terbuka Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional. Josh Fisher, Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih, menyebut kolonat yang tidak stabil, kontaminasi jamur, dan kerusakan lama sebagai alasan utama pembongkaran. Menurut Fisher, analis biaya menunjukkan bahwa pembongkaran dan pembangunan ulang merupakan strategi jangka panjang paling efisien. Arsitek proyek, Shalom Baranes, memaparkan render desain ballroom kepada komisi. Ia menyebut desain baru akan disesuaikan dengan kompleks Gedung Putih, termasuk opsi menambahkan lantai kedua pada kolonat The West Wing, namun langkah itu berpotensi mengubah area ikonik di dekat Oval Office. Sejumlah komisioner menyampaikan kekhawatiran. Komisioner Demokrat, Phil Mandelson, mempertanyakan ukuran, ketinggian, dan lokasi ballroom yang dinilai beresiko mendominasi bangunan asli Gedung Putih. Gedung Putih menegaskan, proyek ini tidak hanya membangun ballroom, namun juga menata ulang akses pengunjung dan melakukan peningkatan di Taman Lafayette. Ketua Komisi, Will Scarf, menyatakan optimis proyek gedung akan disetujui. Ia menilai Gedung Putih membutuhkan ruang yang lebih besar dan layak untuk acara kenegaraan agar tidak lagi menggunakan tenda sementara. Sidang lanjutan dengan keikutsertaan publik dijadwalkan pada 5 Februari mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan akan bertemu dengan pejabat Denmark untuk membahas minat Amerika Serikat terhadap Greenland. Rubio menyebut pertemuan itu akan dilakukan setelah permintaan resmi dari Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt. Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menegaskan Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional. Greenland dipandang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik, terutama dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer dan ekonomi Cina serta Rusia. Selain itu, pulau tersebut juga kaya akan sumber daya mineral yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Dalam briefing tertutup kepada sejumlah anggota Kongres di Capitol Hill, Rubio menyatakan pemerintah Amerika Serikat lebih memilih opsi pembelian Greenland daripada menggunakan kekuatan militer. Meski demikian, pernyataan tersebut tetap memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa yang menilai retorika pengambil alihan berpotensi merusak hubungan diplomatik. Rubio juga menegaskan Presiden Trump telah menyampaikan keinginan untuk mengakuisisi Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Menurut Rubio, sejumlah presiden Amerika Serikat sebelumnya pernah mengkaji opsi serupa, namun kali ini isu tersebut muncul kembali di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Di Eropa, reaksi tegas datang dari para pemimpin negara sekutu. Pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah yang menentukan nasibnya sendiri. Frederiksen memperingatkan upaya pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat dapat berdampak serius terhadap solidaritas NATO. Pengamat pertahanan menilai bahasa keras dan retorik Presiden Trump telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu Barat. Meski demikian, pertemuan Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland diharapkan dapat membuka jalur dialog guna meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 bulan jelang ibadah haji 2026, Kementerian Haji memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan media sosial kepada para calon jemaah haji. Untuk itu, petugas haji diminta membantu mensosialisasikan kepada para calon jemaah haji saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mengajak seluruh petugas haji dan jamaah haji untuk bijak dalam menggunakan media sosial selama menjalani serangkaian ibadah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun saat menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Chandra Sulistyo Reksoprojo, mengatakan otoritas Arab Saudi sangat ketat dalam melakukan pemantauan media sosial pada ibadah haji tahun ini. Untuk menghindari permasalahan dan demi kelancaran proses ibadah haji, Kementerian Haji menghimbau agar petugas haji dan jamaah haji berhati-hati dalam menggunakan media sosial di Tanah Suci. Pertama-tama hati-hati menggunakan medsos di Saudi, itu satu poin dulu ya.
di sana tuh canggih sekali. Mereka bisa melacak kita. Mereka bisa tahu aja gitu kan. Terkadang apa yang kita beritakan atau yang tahun berapa kita beritakan itu mereka terkadang bisa melacak itu. Sehingga gunakanlah ya, media itu benar-benar sangat hati-hati. Yang pertama adalah kita harus ingat ya jemaah besok tujuannya ibadah. Jangan dicederai karena ingin mencari kejelekan pihak lain. Kita berada di tanah suci kok di sana, di tanah haram, hati-hati. Sekali kita juga apa istilahnya berbuat yang tidak layak, ya who knows lah. Entahlah apa itu agar jemaah ingat selalu lah itu sehingga terus kita bisa mengingatkan para jemaah positive thinking, ya sampaikan kabar yang baik, ingat ini di tanah haram dan sebagainya. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Investigasi pidana yang dilakukan pemerintah Donald Trump terhadap Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell justru memicu perlawanan dari para pembela independensi The Fed. Mereka menilai langkah ini sebagai upaya Presiden Trump untuk menguasai kebijakan bank sentral. Gelombang kecaman ini muncul di tengah ketidakpastian ekonomi Amerika, tekanan inflasi dan juga perlambatan pasar tenaga kerja memperbesar taruhan politik dalam menentukan keseimbangan kekuasaan antara Gedung Putih dan Bank Sentral. Sejumlah anggota Partai Republik dan ekonomi ternama menilai pemerintah Trump telah melampaui batas dengan melayangkan panggilan hukum terhadap Powell. Langkah tersebut dinilai mengancam independensi The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Investigasi pidana ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah terhadap ketua The Fed yang juga masih menjabat. Hal tersebut memicu respon tegas dari Powell serta pembelaan terbuka dari 3 mantan ketua The Fed dan juga sejumlah pejabat ekonomi senior. Dukungan juga datang dari sejumlah senator Republik yang juga memiliki kewenangan menyetujui calon pengganti Powell. Mereka menegaskan pentingnya menjaga bank sentral tetap bebas dari intervensi politik. Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak mengarahkan langsung Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Powell. Namun juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, juga menegaskan Trump menilai Powell gagal menjalankan tugasnya. Leavitt juga menyatakan penentuan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Sementara Powell tetap bersikeras menentukan kebijakan suku bunga berdasarkan data ekonomi, bukan keinginan Presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan kilang terintegrasi Balikpapan resmi beroperasi. Proyek ini diperkirakan bisa menghemat devisa Indonesia hingga 60 triliun rupiah per tahun. Proyek raksasa Refinery Development Master Plan RMDP atau modernisasi kilang Balikpapan resmi beroperasi dengan investasi USD 7,4 miliar atau 123 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kilang ini bukan sekedar tumpukan besi, melainkan mesin penyelamat devisa negara yang bisa membantu Indonesia lepas dari ketergantungan impor BBM. Modernisasi kilang meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. PT Pertamina memperkirakan hal ini bisa menurunkan impor energi hingga 68 triliun per tahun termasuk bensin, solar, aftur, dan LPG. Selain kuantitas, kilang juga mampu memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dan B60. Sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi bahkan surplus 1,4 juta.
Dengan produksi tahunan mencapai 5,8 juta kiloliter bensin dan 1,8 juta kiloliter solar, Indonesia dihadapkan menekan impor BBM secara signifikan tahun ini. Pengoperasian kilang Balikpapan menjadi tonggak baru kedaulatan energi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kolombia menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cucuta, Provinsi Norte, di Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi prajurit yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di wilayah negara itu. Sebanyak 23 anggota Tentara Nasional Bolivarian disemayamkan dalam upacara kenegaraan di markas pasukan pengawal presiden di Caracas. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi 23 prajurit Tentara Nasional Bolivarian yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Upacara digelar di markas pasukan pengawal kehormatan presiden di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Rekaman video menunjukkan peti-peti mati yang dibalut bendera Venezuela diiringi pasukan kehormatan dalam suasana khidmat. Upacara ini dihadiri pejabat sipil dan militer tinggi, keluarga korban, serta perwakilan berbagai kesatuan keamanan. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan, para prajurit yang gugur adalah pengabdi negara yang saat serangan terjadi sedang bertugas melindungi kedaulatan negara Karibia tersebut. Jumlah prajurit yang gugur ini menambah daftar korban dalam operasi tersebut, termasuk 32 personil Kuba yang gugur saat menjalankan tugas keamanan bagi Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Kuba menyampaikan penyesalan mendalam atas gugurnya 32 personil militernya yang disebut sebagai korban serangan Amerika Serikat. Otoritas setempat kemudian mengumumkan jenazah para prajurit akan dipulangkan ke negara asal masing-masing untuk dimakamkan secara pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang protes nasional yang menentang sistem teokrasi Iran memasuki pekan kedua. Jumlah korban terus bertambah. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 116 orang tewas akibat kekerasan seputar aksi demonstrasi. Protes meluas di berbagai kota Iran meski pemerintah memutus akses internet dan membatasi komunikasi telepon. Kondisi ini menyulitkan pemantauan dari luar negeri. Lembaga HAM berbasis di Amerika Serikat Human Rights Activist News Agency mencatat lebih dari 2.600 orang telah ditangkap selama gelombang protes. Televisi negara Iran lebih banyak menyorot korban dari pihak pasukan keamanan dan menyebut para pengunjuk rasa sebagai teroris. Meski demikian, media resmi mengakui aksi masih terjadi hingga Minggu pagi, termasuk di Teheran dan kota suci Mashhad. Kejaksaan Agung Iran melalui Muhammad Mofahedi Azad mengancam siapapun yang ikut protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan. Dakwaan ini dapat berujung pada hukuman mati. Pemerintah menegaskan bahkan mereka yang membantu para pengunjuk rasa akan menghadapi proses hukum tanpa ampun. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan terbuka kepada para protester. Dalam pesan media sosial, Trump menulis, Iran sedang melihat kebebasan seperti tak pernah sebelumnya. Media Amerika melaporkan, Trump telah diberikan opsi militer terkait Iran, namun belum mengambil keputusan akhir.
Televisi negara Iran menayangkan aksi pro pemerintah secara berulang diiringi musik patriotik perang Iran-Irak. Namun juga menampilkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pengunjuk rasa bersenjata. Media semi-resmi Fars dan Tasnim melaporkan sejumlah anggota pasukan Basij dan polisi tewas, serta penangkapan hampir 200 orang yang dituduh tergabung dalam kelompok teror. Situasi Iran kini terus memanas dengan ancaman penindakan lebih keras dan korban jiwa yang terus bertambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel menyatakan tengah memantau dengan cermat dampak gelombang protes yang meluas di Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa ketegangan ini berpotensi memicu konflik regional, terlebih di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Teheran. Dalam rapat kabinet minggu waktu setempat, Netanyahu menyebut dunia terkesan dengan keberanian rakyat Iran yang menentang pemerintah mereka. Ia juga mengecam pembunuhan warga sipil dan menyatakan harapan agar hubungan Iran dan Israel dapat dipulihkan jika Iran bebas dari rezim yang menindas. Netanyahu juga diketahui telah berbicara dengan Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio. Pembicaraan itu membahas sejumlah isu, termasuk gejolak politik di Iran. Meski demikian, militer Israel menegaskan belum ada perubahan prosedur keamanan bagi warga sipil. Tidak ada perintah untuk mendatangi tempat perlindungan seperti pada situasi ancaman sebelumnya. Pihak militer menyebut protes di Iran merupakan urusan dalam negeri Iran, namun mereka menegaskan Israel siap merespon dengan kekuatan jika muncul ancaman dari luar. Seorang mantan pejabat intelijen Israel menilai Iran saat ini tengah terfokus menjaga stabilitas dalam negeri. Menurutnya, Teheran tidak memiliki kepentingan untuk membuka front baru dengan Israel di tengah gelombang protes besar-besaran. Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah tetap berada dalam status waspada tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Kolombia Gustavo Petro terlibat konfrontasi terbuka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Sikap keras Petro terhadap Washington kini menempatkan Kolombia, sekutu utama AS di Amerika Latin, dalam posisi serba sulit. Petro menyebut aksi Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan Amerika Latin, bahkan menyamakannya dengan kejahatan perang dan serangan mematikan di Eropa pada era Nazi. Bahasa keras ini menjadikan Petro sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling vokal mengecam pemerintahan Trump. Selama 30 tahun terakhir, Kolombia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama erat dalam perang melawan narkotika, kelompok pemberontak, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan sekitar 14 miliar dolar kepada Kolombia dalam 2 dekade terakhir. Namun konflik memanas saat Trump menyambut ide operasi militer Amerika Serikat di Kolombia. Petro pun memanfaatkan penangkapan Maduro untuk menaikkan eskalasi perang kata-kata dengan Trump, yang balik menuduh Petro sebagai pemimpin perdagangan narkoba internasional. Di tengah ketegangan, Petro secara mengejutkan mengungkap telah melakukan panggilan telepon dengan Trump. Dalam pidatonya di Bogota, Petro menyebut pembicaraan itu bersifat ramah dan menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Trump kemudian menyebut panggilan tersebut sebagai kehormatan besar dan bahkan mengundang Petro ke Gedung Putih. Detente mendadak ini menunjukkan meski berbeda ideologi, kedua pemimpin memiliki kepentingan strategis untuk tidak memutus hubungan. Bagi Kolombia, dukungan Amerika Serikat tetap krusial dalam melawan gerilya kiri dan kartel narkoba. Sementara bagi Washington, Kolombia adalah sumber utama intelijen dalam operasi pemberantasan narkoba di kawasan Karibia. Meski demikian, ancaman Trump termasuk pencabutan visa Petro, sanksi, penghentian bantuan, dan tarif dagang telah memicu kekhawatiran besar di Kolombia. Petro bahkan menggelar protes nasional anti-Trump dan mengancam akan melawan jika ada agresi militer Amerika Serikat. Menjelang pemilu presiden dan legislatif, konfrontasi dengan Trump dinilai menjadi senjata politik Petro untuk mempertahankan pengaruh kaum kiri di tengah menurunnya popularitas pemerintahannya. Pejabat Kolombia sementara itu berupaya meredakan situasi dengan menegaskan kerjasama keamanan dan anti narkotika dengan Amerika Serikat tetap berjalan. Namun para pengamat menilai Kolombia kini terjepit antara kepentingan politik domestik dan hubungan strategis paling pentingnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang petugas Immigration and Custom Enforcement atau ICE menembak mati seorang wanita di Minneapolis saat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump. Insiden ini memicu kecaman keras dari pemerintah kota dan gelombang protes warga. Korban berusia 37 tahun ditembak di kepala di sebuah kawasan perumahan bersalju di selatan pusat kota Minneapolis. Penembakan terjadi di depan anggota keluarganya dan terekam dalam video warga
Lokasi kejadian berjarak sekitar 1 mil dari tempat George Floyd tewas pada tahun 2020. Pejabat federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan bela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengklaim korban mencoba menabrak dan menyerang petugas ICE dengan kendaraannya. Presiden Donald Trump juga membela tindakan petugas melalui media sosial. Namun Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, dengan tegas menolak narasi tersebut. Setelah menyaksikan video kejadian, Frey menyebut penjelasan federal sebagai tindakan ceroboh dan tidak diperlukan. Ia menilai operasi imigrasi besar-besaran justru menciptakan kekacauan dan ketakutan di tengah masyarakat. Menjelang malam, ratusan warga berkumpul dalam aksi vigil untuk mengenang korban dan menyerukan penolakan terhadap operasi ICE. Keluarga menyebut korban sebagai seorang ibu dari anak berusia 6 tahun serta seorang penyair dan penulis. Pemerintah federal menyatakan FBI akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah kota menuntut agar petugas imigrasi federal meninggalkan Minneapolis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Venezuela membebaskan sejumlah warga dan warga asing dari penjara dalam gestur yang disebut pemerintah sebagai upaya mencari damai. Kurang dari seminggu setelah mantan Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Jorge Rodriguez, Ketua Majelis Nasional Venezuela dan saudara dari Presiden yang bertugas, Delcy Rodriguez, mengumumkan bahwa sejumlah besar orang akan dilepaskan, namun tidak menyebut sejumlah atau nama-nama secara rinci. Di antara yang dilepas adalah Biagio Pilleri, seorang pemimpin oposisi yang aktif dalam kampanye pemilu, dan Enrique Marquez, tokoh pemilu 2024. Gerakan pembebasan penjara kini menarik perhatian global, dengan analis menilai bahwa ini bisa menandai pergeseran politik atau sekedar gestur diplomatis di tengah tekanan eksternal. 5 warga Spanyol, termasuk pengacara HAM terkenal, Rocío San Miguel, juga dilepas, dan laporan berkembang mengatakan lebih banyak tahanan berangsur-angsur bebas malam itu. Kepala pemerintah menyebut ini sebagai gestur damai oleh pemerintah Bolivarian dan menyeru keluarga bahwa ini adalah awal untuk koalisi lebih damai setelah kegelisahan politik belakangan. Human Rights Group menyambut baik langkah ini, meski belum jelas apakah ada makna transisi politik atau sekedar simbolis untuk memenangkan tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump puji pembebasan itu, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi atas permintaan Washington dan menilai langkah itu positif untuk hubungan dua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengadilan Hong Kong menggelar sidang untuk mendengarkan argumen hukuman terhadap tokoh demokrasi dan mantan raja media Jimmy Lai. Vonis dalam kasus keamanan nasional ini dapat menjerat Lai dan para terdakwa lain dengan hukuman penjara seumur hidup. Jimmy Lai, pendiri surat kabar Apple Daily yang kini telah ditutup, hadir di ruang sidang pada hari Senin untuk mengikuti sidang mitigasi selama 4 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyinggung kasus Lai dalam komunikasi dengan Tiongkok mengaku merasa sangat prihatin atas putusan tersebut. Lai yang kini berusia 78 tahun ditahan sejak tahun 2020 setelah ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing pasca gelombang protes besar di Hong Kong. Saat memasuki ruang sidang, Lai terlihat menyatukan telapak tangannya, tersenyum dan menyapa para pendukung di galeri publik. Sejak subuh, puluhan warga terlihat mengantre di luar gedung pengadilan demi mendapatkan tempat untuk menyaksikan sidang. Seorang pensiunan bernama Simon Ng mengaku telah menunggu sejak Jumat pagi. Ia menyatakan ingin menunjukkan bahwa Jimmy Lai tidak sendirian. Dalam putusannya, 3 hakim yang ditunjuk pemerintah menyebut Lai sebagai aktor utama dalam konspirasi. Mereka menilai Lai secara konsisten mengajak Amerika Serikat untuk menekan pemerintah Tiongkok. Tim pengacara Lai berargumen, seruan sanksi asing dilakukan sebelum Undang-Undang Keamanan Nasional berlaku dan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun hakim menolak dalih tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti.
Pemirsa, 6 pemain ski off-piste tewas dalam longsor terpisah di pegunungan Alpen Prancis akhir pekan lalu. Meski peringatan keselamatan sudah berulang kali diberikan, otoritas menyebut kondisi salju sangat tidak stabil dengan tingkat bahaya di banyak wilayah mencapai kategori tinggi hingga ekstrim. Tim penyelamat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Rekaman memperlihatkan helikopter penyelamatan mendarat di lokasi longsor di Haute-Savoie. Tim darurat bekerja dalam kondisi berisiko tinggi karena potensi longsor susulan. Kecelakaan terjadi di sejumlah resort termasuk Val d'Isère, Courchevel, Chamonix, dan La Plage, serta Arches Beaufort. Otoritas setempat menyatakan seluruh korban tertimbun saat bermain ski di luar lintasan resmi. Longsor dipicu oleh curah salju baru yang lebat dan lapisan salju yang rapuh. Layanan penyelamatan menyatakan para korban terjebak oleh luncuran salju ketika memasuki area off-piste. Presiden Asosiasi Pengelola Resort Ski, Frédéric Bonnefie, menyebut operasi penyelamatan dilakukan dalam kondisi ekstrim yang membahayakan petugas dengan resiko longsor sekunder. Ia menekankan pentingnya perlengkapan keselamatan. Bonnefie menambahkan siapapun yang memasuki area off-piste tanpa perlengkapan wajib mempertimbangkan seluruh konsekuensi. Ia menyebut insiden ini sebagai tragedi dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, serta menegaskan setiap orang harus bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Sementara itu, otoritas regional sejak Jumat 9 Januari 2026 telah mengeluarkan imbauan kewaspadaan ekstrim, serta sangat menyarankan untuk tidak berski di luar lintasan. Di wilayah Savoie, petugas mencatat setidaknya 6 kejadian longsor di kawasan resort pada Minggu pagi, 10 Januari 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah video menunjukkan agen federal turun ke jalan dan menyerbu sebuah rumah di Minneapolis pada Minggu kemarin. Penangkapan terjadi di tengah ketegangan yang muncul sejak penembakan wanita oleh petugas imigrasi di kota tersebut. Dalam rekaman itu, agen imigrasi terlihat mendorong demonstran dengan semprotan lada serta menebar horn dan drum di sekitar lingkungan saat operasi berlangsung. Setelah itu, para agen merangkak masuk ke dalam rumah dengan menggempur pintu dan menangkap seorang pria. Video menunjukkan seorang wanita yang guncang keluar dari rumah dengan memegang dokumen yang diberikan agen. Meskipun dokumen itu ditandatangani petugas imigrasi bukan hakim, sehingga tidak memberi wewenang masuk paksa ke rumah pribadi. Operasi penegakan ini dikatakan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri sebagai salah satu penegakan imigrasi terbesar yang pernah dilakukan di Minnesota. Sejak awal Desember, lebih dari 2.000 penangkapan imigrasi telah dilakukan di negara bagian itu. Organisasi yang membela hak imigran telah menggalang kampanye Tahu Hak Anda untuk mendorong warga agar tidak membuka pintu tanpa surat perintah pengadilan. Kota Minneapolis masih dipenuhi ketegangan sejak penembakan Rene Good, wanita berusia 37 tahun yang ditembak petugas ICE dalam operasi imigrasi minggu sebelumnya. Insiden tersebut memicu protes dan pendapat yang berbeda antara pejabat federal dan pemimpin lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang pelantikan resmi, Gubernur terpilih Virginia Abigail Spanberger menyatakan masih mencerna makna sejarah dari kemenangannya. Sebagai wanita pertama yang terpilih memimpin Virginia dalam hampir 250 tahun sejarah negara bagian tersebut. Kemenangan Spanberger juga dipandang sebagai momentum bagi Partai Demokrat di tengah dinamika politik nasional menjelang pemilu paruh waktu. Dalam wawancara, Spanberger menyatakan kampanyenya berfokus pada tantangan nyata yang dihadapi warga Virginia. Namun menjelang pelantikan, ia merasakan kesadaran baru akan makna simbolik dari pencapaiannya. Spanberger mengisahkan sejumlah warga termasuk para ibu dan remaja perempuan menyampaikan antusiasme mereka. Bahwa untuk generasi mendatang, melihat wanita sebagai gubernur akan menjadi hal yang normal. Spanberger akan dilantik pada 17 Januari di depan gedung Capitol Virginia. Ia mengalahkan Letnan Gubernur Republikan Windsom Early Search dengan selisih 15 poin pada pemilu November. Spanberger mengaku terkesan saat melihat foto dirinya berdampingan dengan para gubernur pria sebelumnya dalam sebuah artikel surat kabar lokal. Momen itu menegaskan nilai sejarah dari kemenangannya. Kemenangan ini juga memberikan dorongan bagi Partai Demokrat di tengah pertanyaan atas kekuatan politik Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu. Terkait hubungan dengan Presiden Trump, Spanberger menyatakan siap bekerja sama jika sejalan dengan kepentingan Virginia. Namun akan tegas menentang kebijakan yang dinilai merugikan warga dan ekonomi negara bagian. Pada awal masa jabatan, Spanberger menyebut agenda utamanya akan berfokus pada keringanan ekonomi, termasuk perlindungan penyewa dari pengusiran serta upaya menurunkan biaya obat resep.
Sementara itu, kritikus konservatif menilai rencana tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya hidup. Di tengah ketidakpastian ekonomi, penurunan dana federal, dan krisis biaya hidup yang dihadapi Virginia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemarahan dan kekecewaan meluap ke jalanan kota Minneapolis setelah seorang wanita bernama Rini Good tewas ditembak petugas imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat atau ICE. Insiden terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang kini menuai sorotan nasional. Ratusan orang berunjuk rasa dalam hujan dingin berjalan di salah satu jalan utama Minneapolis. Mereka meneriakkan seruan, "ICE keluar sekarang!" dan membawa plakat bertuliskan, "ICE pembunuh pergi dari jalan kami." Sebelumnya, para protester melampiaskan kemarahan di luar gedung federal yang menjadi pusat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintah Trump. Kematian Renee Good, seorang ibu 3 anak berusia 37 tahun, terjadi saat ia berusaha menjauhi petugas dengan kendaraannya. Pemerintah federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan membela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan petugas bertindak benar dan menuduh Good menggunakan mobil sebagai senjata. Namun pemerintah daerah dan warga menolak narasi tersebut. Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey menyebut rekaman video insiden itu menunjukkan klaim membela diri adalah omong kosong. Insiden ini terjadi pada hari kedua operasi penegakan imigrasi terbesar yang pernah dilakukan. Dengan lebih dari 2.000 petugas diterjunkan dan lebih dari 1.500 orang telah ditangkap. Kematian Good setidaknya yang kelima yang terkait operasi imigrasi sejak Trump menjabat dan telah memicu aksi solidaritas di sejumlah kota besar Amerika Serikat. Warga bahkan memblokir jalan tempat penembakan dengan barikade darurat dari tempat sampah, pohon Natal, dan terpal. Api dinyalakan dalam drum logam dan relawan membagikan kopi serta air untuk menahan dingin. Di sisi lain, otoritas negara bagian Minnesota menyatakan FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menolak melibatkan negara bagian dalam penyelidikan. Langkah ini memicu kritik tajam dari Gubernur Tim Walz. Walz menegaskan akan sulit bagi warga Minnesota menerima keadilan jika penyelidikan sepenuhnya dikendalikan pemerintah federal. Rekaman video dari warga menunjukkan petugas ICE menembak kendaraan Good dari jarak dekat dan belum jelas apakah mobil tersebut benar-benar menabrak petugas sebelum tembakan dilepaskan. Hingga kini, identitas petugas penembak belum diumumkan secara resmi. Namun catatan menunjukkan ia adalah veteran perang Irak dan telah bertugas hampir 2 dekade di ICE. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aktivis muda generasi Z di Nepal yang memicu kejatuhan pemerintah dalam gelombang protes korupsi kini mengaku kecewa dengan para pemimpin yang mereka bawa ke kekuasaan meski berhasil mengantarkan Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Nepal. Bukes Awasti, mahasiswa Rusia 22 tahun, adalah salah satu dari ribuan pemuda yang turun ke jalan pada September lalu. Awasti yang seharusnya berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi justru kehilangan satu kakinya setelah ditembak aparat keamanan dari ranjang rumah sakit di Kathmandu. Ia mengaku menyesal atas pengorbanan besar yang dilakukannya. Gelombang protes yang dimulai pada 8 September menewaskan 76 orang dan melukai lebih dari 2.300 lainnya. Demonstrasi yang dimotori aktivis Gen Z ini akhirnya memaksa penunjukan Susila Karki, Hakim Agung Purnatugas, sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September. Namun sejak berkuasa, pemerintah transisi Karki menghadapi kritik keras dari para demonstran. Mereka menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, serta tidak ada penindakan terhadap aparat dan pejabat yang bertanggung jawab atas kekerasan saat protes. Hingga saat ini, Badan Anti Korupsi Nepal tanpa menyentuh tokoh politik utama. Para politisi yang dituduh korupsi justru bersiap mengikuti pemilu tanpa ada proses hukum terhadap mereka yang berkuasa saat aksi berdarah terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan demonstran kembali turun ke jalan, termasuk mereka yang mengalami cacat permanen. Aksi protes di depan kantor Perdana Menteri beberapa kali dibubarkan polisi. Para demonstran menegaskan pemerintah telah gagal memenuhi janji kepada keluarga korban dan para korban luka. Pemerintah mengatakan fokus utama saat ini adalah menyelenggarakan pemilu parlemen pada 5 Maret mendatang. Perdana Menteri Karki menjamin keamanan dan kesiapan pemilu. Namun analis menilai gerakan Gen Z masih kekurangan arah dan kepemimpinan yang jelas. Pengamat menyebut perbedaan tuntutan di antara kelompok aktivis muda, mulai dari pemilihan langsung Perdana Menteri, perubahan konstitusi, hingga penjara bagi seluruh politisi lama, menjadi tantangan besar dalam proses transisi politik Nepal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pendidikan dan pelatihan petugas penyelenggara Haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Jakarta memasuki hari ketiga. Salah satu dari materi diklat adalah baris berbaris hingga belajar kekompakan sesama petugas haji. Ada yang berbeda dan unik dengan pendidikan dan pelatihan petugas Haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Jakarta. Selain wajib belajar baris berbaris, para petugas haji yang terbagi dalam 6 kompi ini harus menyiapkan yel-yel dan juga gerakan spesial yang nantinya akan dilombakan antar kompi petugas PPIH. Salah satu instruktur dari unsur TNI, Letdasus Muhammad Said Syamrubis, mengungkapkan sejumlah rangkaian agenda diklat bertujuan untuk membentuk semangat dan kekompakan antar petugas. Untuk semangatan, keseragaman, dan kekompakan kita di dalam satuan Bravo ini. Nah, kebetulan kita di sini di Kompi Bravo untuk di PPIH. Instruktur kepada rekan-rekan PPIH agar kiranya dapat mengetahui tugas fungsinya sebagai petugas haji. Semoga jemaah-jemaah yang nantinya akan dilayani bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Adanya pelatihan baris berbaris dan juga pembuatan gerakan unik disertai dengan yel-yel ini disambut antusias oleh sejumlah peserta diklat. Materi tentang baris berbaris ini sangat penting sekali bagi kami sebagai calon petugas karena mengajarkan tentang kekompakan, kemudian komitmen dan kebersamaan agar nanti ketika menjalankan tugas berjalan sukses dan lancar demi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pelatihan baris berbaris dan yel ini, saya kira menambah semangat atau teman-teman calon petugas haji, khususnya yang akan bertugas di Arab Saudi, untuk bisa melakukan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti di sana. Di yel-yel dan baris berbaris ini juga ada kekompakan, dan insya Allah itu akan menjadi modal bagi teman-teman semua untuk bisa kompak di sana, satu tim untuk melakukan tugas-tugas suci di Arab Saudi nanti insya Allah. Saat ini masing-masing kelompok atau kompi PPIH terus mematangkan gerakan yel-yel yang merapikan baris berbaris yang akan diajarkan instruktur dari TNI Polri selama gelaran diklat PPIH hingga tanggal 30 Januari 2026. Ya pemirsa, inilah salah satu dari pelatihan baris berbaris yang diterapkan untuk seluruh petugas PPIH yang ada di Asrama Haji Jakarta. Mereka yang terkumpul dalam berbagai kompi nantinya akan diperlombakan, baik itu kerapian, kekompakan, dan juga yel-yel yang sudah mereka bentuk. Nah, nantinya mereka akan ditentukan pemenang sebagai pasukan terkompak, pasukan terhebat, dan juga pasukan terkeren yang menunjukkan kekompakan dan juga harmonisasi dari para petugas PPIH. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Simpo TV. Kita ke informasi lain, Senat Amerika Serikat memajukan resolusi War Powers yang akan membatasi kemampuan Presiden Donald Trump melakukan serangan lanjutan terhadap Venezuela. Langkah ini menjadi sinyal ketidaksetujuan terhadap ambisi Trump yang kian meluas di belahan barat. Dalam pemungutan suara Kamis waktu setempat, Demokrat dan 5 senator Republikan menyetujui resolusi tersebut dengan perolehan suara 52 berbanding dengan 47. Keputusan ini memastikan akan ada voting final pekan depan, meski resolusi ini hampir tidak memiliki peluang menjadi undang-undang karena harus disahkan DPR dan ditandatangani oleh Trump. Langkah ini dinilai penting sebagai pernyataan politik, terutama setelah militer Amerika Serikat menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi mendadak akhir pekan lalu. Resolusi ini mengharuskan persetujuan Kongres untuk setiap aksi militer lanjutan di Venezuela. Senator Republikan Josh Hawley menyatakan bahwa jika Presiden berniat mengarahkan pasukan darat, maka Kongres harus turut memutuskan. 4 Republikan lain yang juga mendukung resolusi ini adalah Ron Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan juga Todd Young. Presiden Trump merespon dengan kecaman di media sosial, menyebut para senator tersebut tidak layak terpilih kembali dan menilai voting itu melemahkan pertahanan serta keamanan nasional Amerika.
Pemimpin mayoritas Demokrat, Senat Chuck Schumer, menegaskan voting ini adalah penolakan tegas terhadap gagasan bahwa satu orang dapat secara sepihak mengirim pasukan Amerika ke medan perang tanpa persetujuan Kongres. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memperkenalkan juru latih baru Timnas Indonesia asal negara Inggris John Herdman ke publik tanah air. John Herdman mengungkapkan alasan memilih untuk menukangi Timnas Indonesia dengan menyoroti visi federasi yang jelas hingga basis penonton yang fanatik. Pelatih kepala baru Timnas Indonesia asal Inggris John Herdman mengungkapkan alasan dirinya memilih Indonesia atas visi yang dimiliki sepak bola tanah air ke depan, basis pendukung yang sangat fanatik hingga kehadiran seluruh pemain yang berkualitas. Diketahui John turut dilirik federasi dua negara lainnya seperti Jamaika dan Honduras. Hal tersebut dilontarkan dirinya usai diperkenalkan secara langsung ke publik oleh PSSI di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. John dikontrak PSSI dengan skema 2+2 atau 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Dirinya juga akan turut menukangi Timnas Indonesia U23. Untuk langkah kedepannya, John memastikan akan mencoba beradaptasi dengan hiruk-pikuk tanah air bersama keluarganya untuk dapat memetakan langkah cepat. So I'll be meeting with individual staff, spending time to listen from their perspective, what their roles are, how they contributed to success or failure, and then understanding what we need moving forward. Is this a new future? Is it a revamp? Is it a reconditioning of everything we have here, and supporting the people that have that experience of a World Cup qualification, giving them the chance to go again and learn. Lebih lanjut, PSSI juga turut memperkenalkan asisten pelatih fisik Timnas Indonesia, Cesar Melan. Kehadiran Cesar juga akan mendorong kerjasama penyandang gelar doktor di bidang penguatan dan kondisi, terlebih keduanya menjadi satu tim dalam 1 dekade terakhir. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.